Jadi firman mana bertemu ada yang kemarin tapi kurang praktis bekas tahun kemarin. Judulnya adalah kepemimpinan. Cari ini yang nyaan. Kepemimpinan kalau bahasa Inggrisnya leadership. Kepemimpinan. Sebenarnya setiap manusia juga punya bakat kepemimpinan. Tapi ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Itu kepemimpinan itu what? Apa kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sebuah seni. Dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya, menggerakkan stafnya. Jadi kepemimpinan ini sebuah seni cara untuk menggerakkan stafnya. Kalau seorang pemimpin bisa menggerakkan stafnya, itu disebut pemimpin berwibawa. Kalau ada yang bertanya, apa yang disebut berwibawa? Orang yang pandai menggerakkan bawahannya. Itu adalah orang yang berwibawa. Dasar kepemimpinan ada 3. Ada 3. 1. Memimpin diri. Ada orang pandai memimpin orang lain, tapi memimpin diri tak bisa. Yang paling bagus orang itu adalah mampu membimbing atau memimpin diri sendiri. Maka firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Bimbinglah dirimu wa ahlikum dan stafmu naro daripada kerusakan. Nah, ini membimbing diri. Kedua adalah membimbing keluarga. Makanya orang yang tidak bisa membimbing keluarga jangan membimbing masyarakat. Tidak benar. Jangankan membimbing masyarakat, membimbing keluarganya juga kocar kacir. Maka tadi ku anfusakum wa ahlikum. Atau kalau seorang pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'ala ar-rijalu jalu lelaki. Qawwamuna 'ala nisa yang mampu membimbing perempuan. Yang ketiga adalah membimbing pemimpin masyarakat. Masyarakat ada 2.
masyarakat paguyuban, ada masyarakat patembayan. Masyarakat paguyuban bisa disebut masyarakat yang di kampung persatuannya kuat. Sedangkan masyarakat paguyuban biasanya masyarakat yang berada di perkotaan. Dengan masyarakat cuma terhalang oleh tembok, menanyakan jarang yang tahu. Tapi kalau di kampung, Duki Bumi Namang Haji Soleh di mana? Oh di situ di kampung Nagra, padahal 3 kilometer tahu. Tapi kalau di kota, Pak saya mau nanya, rumahnya Pak, padahal cuma terbatas dengan dinding saja, tidak tahu. Nah kan antum semuanya mungkin nanti akan menjadi pemimpin di paguyuban atau menjadi pemimpin di patembayan. Nah ini harus dipersiapkan. Teori kepemimpinan tadi satu pengertian, kedua dasar, ketiga teori kepemimpinan. Ada yang disebut adalah dengan teori keturunan, biasa disebut dengan monarki atau kerajaan keturunan. Seperti di Inggris, terus keturunan memimpin masyarakat itu berdasarkan keturunan, tidak berdasarkan pemilihan umum, demokrasi itu mah. Yang kedua adalah kepemimpinan demokrasi. Nah ini yang pertama keturunan, kerajaan. Kedua demokrasi, yaitu hasil daripada pemilihan. Kalau keturunan mah enggak, terus berketurunan, anaknya. Nah ini dari teori. Sekarang asas kepemimpinan. Nah, asas kepemimpinan ini adalah ada 5 yang dikumpulkan dalam bintang. Tanpa ini memimpin tidak akan sukses, guys. Mana kepemimpinan? Ini kepemimpinan yang disebut dengan 5A. Nah, kepemimpinan 5A, yakni yang pertama, seorang pemimpin harus punya agama. Agama yang ada di Indonesia ada 6. Ada Islam, ada Kristen ada 2. Ada Protestan, ada Katolik. Ketiga, Buddha. Dasar kepemimpinan di Buddha ada yang disebut dengan kasta. Hidupnya manusia bertingkat-tingkat. Ada kasta Brahma, ada kasta Wesa, ada kasta Arya, ada kasta Jaat, ada kasta Terong. Nggak ada, jangan ditulis. Jadi nanti pun akan memilih pemimpin kita siapa yang paling bagus agamanya. Nutup lahak polohok, batur mata salawat, ieu mah ngahuneng agama. Yang kedua adalah harus mempunyai akhlak.
di dasar kepemimpinan. Kenapa? Kata Shawki Bey, orang Mesir, innamal ummamu akhlaquhum ma baqiya wa inhumu akhlaquhum zahabu. Bagusnya satu institusi, satu negara tergantung kepada bagus akhlaknya. Kalau akhlaknya pemimpin tersebut jelek, maka hancurlah negara juga. Jadi akhlak itu sangat penting sekali. Akhlak bahasa Arab, kalau bahasa Inggrisnya karakter. Apa yang disebut karakter? Sebuah attitude, sikap yang direalisasikan dengan behavior, dengan pekerjaan. Contoh, kalian masuk ke ATM. Apa ATM artinya? Anjungan tunai mandiri atau artos tinggal mencet. Masuk ke ATM, di ATM di meja ada HP orang tertinggal. Loh, dibuka HP tersebut Samsung S23 Plus. Harganya adalah sekarang 24 juta. Ini Samsung S9 Plus, harganya 11 juta. Udah berapa tahun? Ini 11 juta. Mulai dijual ya 20 juta mau dibikin. Udah mulai nungguin. Begitu lihat HP, sikap kamu apakah HP akan dibiarkan karena ada yang punya, atau cepat diambil, diserahkan sama satpam, Pak, saya menemukan HP di ATM, atau kamu cepat ambil, masukin saku. Ada dibiarkan, ada diambil, diamankan, atau cepat diambil, masukkan saku, sebab pemangil. Memilih tiga sikap tersebut tergantung kuat lemahnya karakter, kuat lemahnya akhlak. Nah, di sini pentingnya akhlak seorang pemimpin. Datang bos ke sekolah, bantuan operasional sekolah. Kalau kepala sekolahnya tidak berakhlak, datang bos bisa-bisa bos, bus, bus. Inilah A yang kedua, akhlak. Yang ketiga adalah apiat. Seorang pemimpin harus sehat. Sehat ada dua, ada sehat fisik, ada sehat psikis. Nah, fisik panca indera berguna. Mohon maaf, kayak pemimpin lolong. Maaf, dulu Gus Dur pernah makanya Gus Dur pernah berkelakar. Kata Gus Dur, ada orang menyangka bahwa saya yang buta. Yang buta bukan saya, kata Gus Dur. Amin Rais dan Akbar Tanjung, ketua MPR DPR. Itu yang buta itu Akbar Tanjung dan Amin Rais. Saya sudah tahu, tidak melihat. Saya diangkat presiden, apa enggak kelihatan oleh mereka berdua. Jadi itu yang lolong. Pinter. Kalau tangan bisa meraba, kulit dapat merasa, nah ini disebut adalah sehat fisik. Sehat psikis, selamat dari confuse, psikosomatik, tidak pernah bimbang, ragu, pemimpin, yes, selalu. Apiat. Yang ketiga, keempat, pemimpin harus boga akal.
artinya pandai menggunakan pola pikir. Ada pola pikir itu banyak, diantaranya saja pola pikir dinamis. Ingin maju, bagaimana cara memegang kepemimpinan di pesantren? Ingin maju jangan monoton, apa saja muncul dari ini. Harus begini, harus begini. Kepemimpinan di sekolah juga sama, harus begini, harus begini, harus begini. Berarti dia punya akal yang disebut dengan akal dinamis. Yang kedua adalah pemikiran atau akal yang disebut dengan akal orisinil. Original itu tidak terpengaruh oleh orang lain. Bahasa Indonesia, bahasa Arabnya istiqomah, kuat pendirian, careknya bener itulah pelin-pelan. Yang ketiga, pemimpin harus mampu mengembangkan pola pikir imajinatif. Apa imajinatif? Mampu membuat program kerja. Jadi sebelum kita memilih punya pikiran tahun sekian harus begini, bulan sekian harus begini. Berpikir sebelum dilaksanakan, namanya imajinatif. Nah inilah. Dan yang kelima adalah pemimpin yang amal. Apa amal? Action, bekerja. Jangan cuma dibentuk cicing. Tidak ada actionnya. Organisasi itu adalah terdiri dari organ. Organ itu terdiri daripada anggota-anggota badan. Otak adalah pemimpin. Tangan sekretaris. Dan organ-organ yang lainnya. Mulut seksi kemasyarakatan. Semua organ mulut ini bekerja sama, tercapai satu tujuan. Contoh jorok, ingin PAB, cek betul, aduh jadi betul, laporan ke otak, tak aing yang PAB, cek otak, ini suku bekerja, suku jalan, oke, lengan bekerja. Buka pintu. Terus buka pintu, cek otak. Tiga kali lah, nah, udah kolor, udah. Terus udah kolor, cingongkok, kabujur, kata-kata. Bejeunkeun, berkutut. Cek otak, digawe di leungeun katuhu maneh. Kanan dan kiri sehat. Maneh anu obeh teu cek na hadis kuing nyiukan maneh anu ngobetan. Obetan. Cek otak geus bersih can leungeun, can naon tanana lesan kene. Lesan. Bersih teu? Bersih. Naon tanana? Seueut. Bersih bisa digawe ilmu amuan semuanya kerja cek ilmu no problem, tidak keamuan apa bersih. Nah tuh ini dari kerjasama organ tubuh mencapai satu tujuan PAB berhasil, tidak kecorok-kokon sugan cek leungeun cek beuteung dua ini jadi beuteung cek suku, sok urusan usia, aing kemarin. Nah itu kepemimpinan adalah yang tidak bagus. Ya. Halo Akbar. Nah amal artinya action. Ada juga syarat kepemimpinan yang ideal. Nah, syarat kepemimpinan
yang ideal. Syarat kepemimpinan yang ideal. 1. Tina 5 tadi dikembangkan. 1. Sehat jasmani dan rohani. 2. Menguasai materi kepemimpinan yang dipimpinnya. Menguasai materi kepemimpinan yang dipimpinnya. 3. Aktif dan kreatif atau banyak gagasan. Jadi seorang leader itu harus aktif, kreatif, banyak gagasan. 8. D. Keempat ya, bijaksana. Arti bijaksana ini muncul toleran, mengampuni kesalahan bawahan, tahu situasi bawahan, ramah tamah, dan rendah hati. Pemimpin jangan sospol, sosoromot, popoloton. Menunjuk kamu tidak bisa terus bekerja. Tapi jangan terlalu pelai pemimpin. Saudara-saudara, sekarang sudah waktunya. Walaupun perang kabur dor. Jadi harus energi, jujur dan berani. Tadi ada akhlak, jujur dan berani. Berani karena benar, takut karena selanjutnya percaya kepada diri sendiri. Al-i'timad ala nafsi asasun najah. Percaya kepada diri sendiri itu adalah pangkal kesuksesan. Nomor berapa? Tabah dan ulet. Tentu dalam memimpin itu ada godaan dari luar, godaan dari dalam, dan lain sebagainya. Kita tabah. Terus dinamis dan penuh semangat. Ingin maju, penuh semangat, tidak loyo, tidak mudah putus asa, dan penuh tanggung jawab. Ke-10. Apa tanggung jawab? Yang disebut tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah tuntas melaksanakan kewajiban. Tuntas melaksanakan tanggung jawab. Sebagai contoh, habis melaksanakan kegiatan LDKS, maka kursi dibersihkan kembali, lantai dibersihkan, terus meja-meja rapihkan, pulang besok diniah memakai sudah tidak ada masalah. Itu namanya tanggung jawab. Ini ada tanggung jawab, das make beriang ini, paboketa, cakap apa di mana-mana. Nah ini berarti dia, pemimpin harus mampu ke sana. Nah banyak sebenarnya tipe kepemimpinan. Nah tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan 6 tahun. 6 tahun 3 tempe. Tipe kepemimpinan 6 tahun. Jadi tidak tahu. Nah,
Nah, pemimpin paling bahaya kalau pemimpin tidak tahu. Wanitanya itu lemah pemimpin itu apa? Kira kayak ujian duka. Ada kegiatan orang kira buka. Ada kegiatan selari mandi, pokoknya ada apa? Jadi berarti pemimpin tidak tahu. Yang kedua, pemimpin kurang tahu. Kalau kenaikan kelas kapan? Kurang tahu. Terus batas akhir pembayaran SPP kapan? Kurang tahu. Pemimpin harus serba tahu. Ketiga, setengah tahu. Setengah tahu apa aja apa. Nomor keempat adalah sok tahu. Apa di sini sok tahu itu apa? Nyanyahuanan. Buku-buku ke apa? Sekolah apalan. Ada DKI kami syarat-syarat. Wah, anu padahal tak apa. Nah ini pemimpin sok tahu. Yang kelima, tidak mau tahu. Ada setelah itu kira apa? Gaya apa? Terus mau datang tamu dari provinsi kapan? Tidak mau tahu saya. Yang terakhir, tidak tahu sama sekali. Nah ini. Tidak tahu lagi atau tidak tahu lagi. Nah ini paling bahaya. Di tipe kepemimpinan 6 tahun akan menghancurkan kepada jalannya organisasi. Tapi pemimpin harus serba tahu, mengetahui tentang seluk-beluk yang dipimpinnya. Sekian saja dulu. Masih banyak sebenarnya tipologi yang lain, tapi dasarnya itu. Ada yang bertanya? Insya Allah tidak ada. Tidak ada. Usman bin Affan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, ya sekian, terima kasih. Mudah-mudahan walaupun ini secuil, tetapi insya Allah akan bermanfaat.